Kami akan melakukan itu di minggu ini. Kami akan melaporkan itu di minggu ini. Kami akan melaporkan balik menggunakan pihak yang dilaporkan oleh pihak sana mengenai hari ini pihak sana menambahkan beberapa keterangan kepada kepolisian dan katanya ada beberapa bukti baru gitu yang dihadirkan juga. Seperti mungkin tanggapan dari Mas Ibrahim. Itu kan dalam kepentingan mereka untuk melengkapi laporan yang akan mereka lakukan. Jadi ya apapun yang akan mereka lakukan itu akan baik buat mereka kan. Gitu aja. Nggak ada tanggapan lain dari saya. Tapi sampai sekarang masih belum ada komunikasi antara Mas Ibrahim dengan pihak sana mungkin? Komunikasi ya masih nggak ada, karena kan mereka lebih sering berkomunikasi dengan pihak Polda bukan dengan saya. Gitu aja. Tapi apakah memang akan ada kesempatan untuk sebelum adanya proses mediasi nantinya mungkin apakah memang akan ada pertemuan terlebih dahulu untuk menguruskan permasalahan ini secara keluarga atau gimana mungkin masih atau secara hukum? Oke. Jadi gini kawan-kawan semuanya, sejak awal sejak mereka menggunakan lagu tersebut, konsep mediasi, pendekatan secara personal dan persuasi sudah saya lakukan. Pun sampai di minggu terakhir sebelum saya melakukan somasi, itu adalah apa yang kami tawarkan, terutama karena kebetulan saya tergabung dalam sebuah organisasi yang namanya Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Nah, ada Ian juga di sana awalnya. Dari ketua umum kami itu coba melakukan mediasi, mengajak Ian untuk duduk dan bermediasi. Organisasi ini ingin lebih mengedepankan konsep mediasi. Pun saya secara pribadi, karena saya tidak mau permasalahan ini justru dikonsumsi oleh publik. Apa yang ingin saya jaga adalah martabat saya dan martabat mereka. Nah, kalau sekarang kemudian setelah kami melakukan somasi pertama tidak ada jawaban, bahkan setelah somasi pertama itu kan saya langsung diblok juga sama yang bersangkutan. Somasi kedua kami lakukan, ternyata jawabannya secara hukum kan harusnya mereka setidaknya membalas kami secara somasi juga, atau datang dan kita ketemu untuk duduk rembuk. Tapi kan mereka langsung melaporkan apa? Yaitu yang sedang mereka lengkapi sekarang kan begitu, terkait ada surat pernyataan pengalihan hak cipta. Nah, gitu. Agak unik sih sebenarnya. Adanya surat ini kan agak unik juga. Yang mana sejak awal mereka menggunakan lagu tersebut di 2003 untuk album kedua mereka, tidak ada kontrak dan kesepakatan apapun. Sekali lagi saya jelaskan, tidak ada kontrak, kesepakatan apapun dan persetujuan. Jadi tiba-tiba lagu itu mereka gunakan aja. Nah, kemudian dan itu kan memang albumnya nggak bunyi. Tapi di saat itulah datanya ada dan kaset serta CD tersebar di mana-mana. Terus di Jakarta memang tidak bunyi, tapi di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu memberikan gaung yang lumayan untuk Raja. Oleh karenanya Raja kemudian membawa master itu untuk berkontrak dengan satu label lagi. Jadi label pertama itu namanya Malta Musik, itu tidak ada kontrak dengan saya, lagu telah mereka gunakan, mereka rekam, mereka produksi kaset dan CD, terus mereka distribusi ke seluruh daerah.
ya kan? Kawan-kawan bayangkan lagu atau sebuah karya yang teman-teman ciptakan digunakan oleh orang tanpa izin, dan di sana ada manfaat yang mereka nikmati sendiri tanpa ada kesepakatan atau legalitas apapun dengan saya. Nah, di luar daerah album ini cukup laku, kemudian mereka ditarik oleh sebuah label yang lumayan besar saat itu, namanya EMI Musik Indonesia. EMI inilah kemudian mereka berkontrak kembali dengan setidaknya kalau menurut pihak itu dengan dasar-dasar hukum yang sama dengan label sebelumnya. Berarti inilah, ini saya cuma pegang kopian ya teman-teman ya. Berarti inilah yang kami pegang, inilah dasar yang mereka gunakan untuk berkontrak. Jadi tidak ada kontrak dengan pemilik lagu, tidak ada kesepakatan dengan pemilik lagu, tidak ada perjanjian dengan pemilik lagu. Mereka gunakan lagu itu, mereka rekam, dan sekarang masternya mereka jual ke sebuah label perusahaan rekaman yang baru dengan publisher yang baru juga. Kembali lagi 2005 itu tanpa ada apapun dengan saya, mereka kembali mendapatkan itu. Nah, ini datanya kami dapat, dan disinilah ternyata Ian Kasela, dan tertanda tangan di sini ada parafnya, sudah menuliskan nama dia sebagai bagian dari lagu itu, sebagai pencipta. Di sini kalau teman-teman bisa zoom in, tertulis Cinderella lagunya Ipai. Kalau teman-teman bisa zoom in ya, lagunya Ipai, liriknya Ian Kasela. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya, surat ini adalah surat yang sama. Ini informasi yang kami dapatkan. Surat ini adalah secara konsep adalah perjanjian yang sama dengan label sebelumnya, gitu kan? Akhirnya ini menjawab, maka kenapa di album kedua mereka telah tertulis Ipai Strap Ian, ya, dan di album ketiga mereka kembali tertulis Ipai Strip Ian. Oke. Nah, di dalam sini terdapat beberapa pasal, gitu, karena ini masalah publisher, berarti ada hak dan kewajiban, kan gitu. Kita langsung aja ke hak dan kewajiban pencipta, ya kan? Jadi di sini disebutkan hak pencipta. Pencipta berhak menerima pembayaran atas pemakaian lagu-lagu sebesar 60% dari semua penerimaan yang diterima atas penggunaan lagu tersebut oleh pihak lain yang dihitung secara royalti maupun flat fee. Artinya pencipta itu mendapatkan 60% dari setiap lagu. 60% dimaksud ini pada kenyataannya saya tidak pernah mendapatkan karena saya pencipta. Betul? Karena tertulis saya ada di situ namanya. Sekalipun sebenarnya harusnya cuma saya sendiri, tapi kan tertulis 2. Pun kalau tertulis 2, setidaknya kan saya dapat. Kemudian kewajiban pencipta. Pencipta wajib untuk menyerahkan kepada publisher data-data sebagai berikut: teks, lirik, lagu, dan notasi lagu, nama pencipta lagu asli dalam hal lagu tersebut merupakan adaptasi dari karya lagu milik orang lain. Benar? Nah, ini sebuah pasal yang menurut saya kemudian mungkin bisa dijadikan dugaan saya, ya kan? Nama pencipta lagu asli dalam hal lagu tersebut merupakan adaptasi dari karya lagu orang lain. Ini mungkin pasal dugaan saya yang dia gunakan. Karena teman-teman kembali lagi, judul lagu sebenarnya itu Dongeng Cinderella.
tiba-tiba menjadi Cinderella. Ada 2 bait yang dia potong, langsung dia tulis nama dia sebagai pencipta. Secara undang-undang itu tidak dibenarkan. Nah, terus ada apa lagi teman-teman? Ini banyak sebenarnya, ya. Jelas di sini perusahaan rekaman mengharuskan kalau ada 2 nama, setidaknya kedua-duanya memberikan pernyataan. Artinya telah ada sebuah pernyataan yang Ian lakukan bahwa lagu itu benar-benar sudah selesai urusannya dengan saya, maka dia berkontrak sendiri. Nah, disinilah ada tanda tangan dia sebagai pencipta dan tanda tangan Moldy sebagai pencipta, kawan-kawan. Oke. Ini data yang kami dapatkan, ini data yang kami temukan. Ini data tanda tangannya Ian Kasela dan tanda tangannya Moldy. Jadi Ian Kasela dan mereka semuanya telah terlebih dahulu melakukan dugaan pemalsuan, ya, dan dugaan penghilangan hak cipta, hak moral dan hak ekonomi, yang seharusnya lagu itu milik saya. Oleh karenanya sejak awal saya tidak, sampai detik ini saya tidak pernah mendapatkan royalti dalam manfaat penggunaan lagu tersebut oleh pihak mereka, terutama dalam hal ini oleh Ian Kasela. Terkait dengan apa yang teman-teman sampaikan, dengan apa yang mereka nyatakan sebagai surat pernyataan pengalihan hak cipta, saya menyatakan, saya akan menanyakan kembali ke teman-teman, adakah teman-teman mendapatkan sebuah statement, karena saya butuh itu, siapa yang menulis redaksi dari surat pernyataan tersebut? Tolong tanyakan ke mereka. Karena mau digunakan dengan alat apapun yang ada di bumi ini, saya tidak pernah membuat sebuah surat pernyataan. Oke? Saya tidak pernah duduk dalam satu waktu, satu ruang, satu tempat yang sama dengan Ian Kasela untuk menandatangani sebuah surat pernyataan yang mereka maksud. Itu clear. Artinya jika itu ada saksi seperti yang mereka sebut, seharusnya dari pihak saya pun ada saksi. Betul? Nah, kembali lagi saya sampaikan seperti apa yang telah disampaikan oleh kuasa hukum kami, Bang Minola Subayang, Dr. Minola Subayang, bahwasanya kami akan melaporkan itu, bahwa diduga ada pemalsuan surat pernyataan yang mereka sebut. Kami justru akan melaporkan itu. Karena apapun itu teman-teman, surat pernyataan yang mereka sebut itu, yang konon katanya ada pemalsuan data dan lain sebagainya, yang saya katanya lakukan. Dalam hal ini, seluruh manfaat dari surat itu adalah untuk mereka. Apakah ada yang mau memberikan sebuah surat pernyataan untuk menguntungkan pihak lain? Maka kemudian itu bisa disebut penipuan oleh mereka. Jadi mereka menyebut saya melakukan penipuan. Saya menandatangani sebuah surat pernyataan yang keuntungan dan manfaatnya itu untuk mereka.
lalu saya menipu mereka. Logika mana yang dipakai ini? Betul? Dan sekarang mereka sedang melengkapi itu, kan begitu. Jadi memang mereka perlu melengkapi itu untuk membuktikan bahwa mereka benar. Itu udah kewajiban mereka. Tapi kami juga akan punya bukti. Ya kan? 2010, 2003 mereka gunakan lagu itu tanpa kontrak. Mereka kontrak dengan label Malta Musik Indonesia. 2005 mereka bawa lagi ini, mereka kontrak lagi dengan label tanpa ada kesepakatan dengan saya. Ini ada manfaat yang mereka dapatkan tanpa saya diberikan. 2010 tanpa ada kontrak yang saya lakukan, mereka buat sebuah SPPHC. Logikanya harus ada ini dulu, baru ada ini. Sama halnya, itu kan SPPHC itu kan harusnya di publisher. Maka di publisher ini kemudian membuat surat SPPHC. Inilah bentuknya. Oke, karena ada kontrak dengan Ian Kasela dan gitu loh. Bang Ipe, mungkin mengenai Bang Ipe kan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari pihak sana, berarti sebesar 20 miliar. Betul. Nah itu gimana mungkin Bang Ipe? Sudah ada proses gugatannya atau seperti apa? Kami akan melakukan itu di minggu ini. Kami akan melaporkan itu di minggu ini. Kami akan melaporkan balik menggunakan semua hak-hak yang saya miliki sebagai warga negara. Akan kami lakukan melalui kuasa hukum saya. Akan pidana atau perdata juga sekalian atau dua-duanya atau gimana? Dalam hal itu mungkin nanti silakan berkomunikasi dengan Bang Minola karena beliau yang lebih paham, karena saya sudah serahkan itu ke Bang Minola sebagai. Tapi tadi sempat disebutkan akan melaporkan mengenai pemalsuan data. Satu, kami akan melaporkan terkait pemalsuan surat pernyataan yang dia sebut. Mereka telah memalsukan itu, diduga mereka telah melakukan pemalsuan surat pernyataan yang katanya saya buat. Dan teman-teman silakan lihat dalam undang-undang terkait dengan surat pernyataan, apapun bentuknya, jikapun itu saya lakukan, surat pernyataan itu bisa saya cabut kapan saja. Jika saya lakukan, surat pernyataan itu bisa dicabut kapan saja. Apalagi manfaatnya bukan buat saya, kan gitu. Tadi yang satu kan pemalsuan data, berarti yang kedua yang 20 miliar itu atau gimana? Yang kedua adalah yang akan kami laporkan terkait dengan tidak pernah adanya kontrak dan kesepakatan, persetujuan, perjanjian dalam bentuk apapun untuk mereka menggunakan lagu dan berkontrak dengan pihak perusahaan rekaman. Setidaknya sampai detik ini ada 3 perusahaan rekaman, kan begitu. Jadi teman-teman silakan pakai logika, silakan pakai nalar yang baik, duduk permasalahannya seperti ini. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Bang, sorry, bukannya bermaksud memihak, tapi dari pihak sana untuk cover buat set aja Bang, mungkin dari pihak sana mengatakan tadi kita tanya gitu tentang mediasi, malah pihak sana tuh kesannya pengennya itu dari pihak abang gitu yang duluan gitu. Nah itu ada tanggapan dari Bang Ipa ini? Jika mereka ingin melakukan mediasi, mereka tidak perlu gini ya kawan-kawan ya, 20 tahun saya bisa sabar. Artinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sampai 2 hari bahkan sebelum saya melakukan somasi, saya mengajak mereka untuk duduk bersama. Dan itu kan artinya tawaran mediasi, benar? Nah, lalu tiba-tiba mereka melaporkan saya. Mereka bilang ada sebuah penipuan, mereka bilang ada sebuah pemalsuan, betul? Kan mereka nyatakan itu. Mereka bilang bahwa saya adalah narasumber yang tidak berkompeten. Mereka bilang saya narasumber yang tidak memiliki kapasitas. Betul? Dan itu kan di depan publik. Jika nilai baik dari sebuah mediasi itu adalah untuk kepentingan kita
duduk bersama dan berbicara baik-baik, logikanya kan mereka sebagai manusia harus bersikap baik. Bahwa yang dirugikan selama ini kan saya, dan saya tidak pernah merugikan mereka. Benar kan? Yang dirugikan saya. Apakah jika kalian merugikan seseorang atau kalian dirugikan seseorang, teman-teman media nih ya, teman-teman media semua dirugikan oleh seseorang, terus orang itu maunya kalian yang minta maaf, kalian mau? Gitu, bener nggak sih? Nah, kita kan sama-sama manusia. Ada kelebihan mereka dari saya sebagai manusia? Sama kok, ya kan? Jadi yang nggak perlu juga mereka mau mengatakan mohon maaf ya, lagi mabok kali dia, lagi begini kali, lagi gini. Karena saya selalu menyatakan mereka dengan sebutan nama yang baik. Gitu kan, mereka bilang bahwa saya tidak beretika dan lain sebagainya. Terlihat jelas siapa yang punya etika dan siapa yang tidak. Gitu menurut saya. Terkait dengan laporan yang akan abang laporkan ke polisi ya, apakah sudah ada bukti-bukti yang abang kumpulkan selama ini? Bukti yang telah kami kumpulkan sudah terkumpul lengkap. Kami sedang siapkan susunannya, tim kuasa hukum kami telah siapkan susunannya dengan keterkaitan pasal-pasal yang akan dirujuk. Tapi yang jelas dua hal yang tadi yang saya sampaikan yang akan menjadi dua laporan terkait dengan pemalsuan surat pernyataan yang mereka sebut, dan saya akan melakukan laporan terkait dengan penggunaan lagu yang sejak awal tidak pernah mereka lakukan kontrak dengan saya, lalu mereka berkontrak dengan label. Di dalamnya mungkin juga akan ada terkait dengan beberapa pasal, penghilangan nama pencipta, mencantumkan nama pencipta, memotong lirik tanpa ada persetujuan, mengganti judul tanpa ada persetujuan. Kira-kira gitu teman-teman. Yang dilaporkan Ian apa kemungkinan Raja juga, Bang? Karena di sini yang tertulis nama Ian sebagai mencantumkan itu, ya otomatis saya akan laporkan Ian ke saya. Di situ kan ada dua tanda tangan, Bang, Ian sama Moldi. Apa hanya tertuju? Kalau Ian sama Moldi, jadi di sini kan ada dua nama pencipta. Ya. Ada Moldi juga. Moldi itu menciptakan lagu-lagu yang Moldi ciptakan. Ya kan, Ian menciptakan dengan dua lagu yang dia ciptakan, konon begitu yang ada di belakang. Beberapa lagu yang Ian ciptakan. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke Bang, mengenai mungkin proses yang laporan dari pihak sana ke Abang, apakah sudah ada proses yang mungkin pemanggilan atau segala macam? Undangannya saya sudah terima. Saya sudah dapatkan, saya akan hadir. Segera. Berapa Bang? Sudah ada? Segera nanti saya akan hadir, saya akan informasikan ke teman-teman. Oke, pasti saya akan sampaikan ke teman-teman. Bang, tanggapannya perihal seperti tidak mau diwawancara gitu, seolah menghindar lagi. Menghindar, tapi awalnya dia mau untuk wawancara sama media gitu, perihal kasus ini. Tapi setelah diperiksa hari ini tadi dia langsung kabur, nggak mau wawancara. Oh gitu. Oke. Mungkin itu terkait dengan apa yang dia ingin sampaikan tadi kan, bahwa dia menunggu dari pihak saya. Sebenarnya kalau dari awal dia bersikap seperti itu, saya juga enak, kan begitu. Karena keinginan saya justru ini tidak perlu terpublikasi. Kenapa? Karena saya ingin menjaga martabat dia, juga martabat saya. Kan nggak enak, saya juga dihujat kan oleh haters dan lain sebagainya. Itu teman-teman mungkin nggak merasakan bahwa 2 hari pertama setelah saya melakukan somasi itu kan hujatan ke saya semua tuh. Hanya orang-orang terdekat dan keluarga yang memberikan saya support. Kalau sekarang kemudian banyak netizen kemudian memberi saya dukungan, memberikan saya doa, ya kan, orang-orang tua, para alim ulama mensupport saya, memberikan saya doa, memberikan saya dukungan. Ya itu kan setelah
Kalau sebelumnya kan saya dihujat, hanya orang-orang terdekat. Apa yang Ian lakukan hari ini kalau menurut saya baik untuk dia, gitu loh. Saya nggak mau terlalu mengarah kepada hal-hal yang tendensius. Berarti tadinya dari Bang Imai sendiri maunya nggak dipublikasikan, kayak kekeluargaan? Aku lebih pengen itu selesai dengan cara baik-baik. Karena aku tipe maaf loh. Aku lebih pengen itu selesai secara baik-baik. Aku lebih ingin itu kita bicara secara persuasif, secara personal, secara baik-baik, agar tidak perlu melibatkan pihak lain dan tidak perlu ada orang tahu kalau ada kejanggalan di lagu tersebut. Untuk menjaga apa? Menjaga martabat mereka, agar mereka tetap menjadi band yang memiliki nilai yang baik. Begitu. Semisal mungkin akhirnya akan saling lapor nanti ke depannya, apakah memang akan ada kesempatan untuk damai kayak tadi seperti bilang bukan itu maaf. Gini teman-teman, bahwa sekarang kan saya sudah dilaporkan, jadi saya akan melakukan laporan kembali. Dia harus bisa membuktikan bahwa sudah ada kontrak sebelumnya dengan saya dan tertandatangani dengan saksi-saksi yang kemudian bisa itu menjadi kuat untuk dia melakukan rekaman, menggunakan, mempublikasi, mendistribusi, menjual kaset dan lain sebagainya. Ada RBT yang begitu banyak, ada kemudian digital yang kemudian sekarang juga muncul. Dia harus bisa membuktikan itu. Jika itu pun tidak bisa dia buktikan, berarti kan ada konsekuensi hukum yang berlaku. Nah, silakan dia bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum itu. Mediasinya seperti apa? Ya kita akan lihat nanti. Tapi sebagai manusia, saya menyesali ini. Demi Allah, saya menyesali ini. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, pun kepada fans dan pecinta-pecinta Raja. Saya tidak ingin menyakiti mereka. Mereka harus bisa menerima sebuah kenyataan bahwa lagu itu adalah lagu saya dan itu bukannya lagu Ian Kasela, bahwa itu pernah dibawakan oleh Raja. Oke, tapi sejatinya itu adalah lagu saya. Dan jika kalian ingin dan jika memang kalian adalah pencinta Raja dan lain sebagainya, ya kalian harus mencintai mereka. Masa cuma gara-gara nggak ada Cinderella fans harus berhenti mencintai band itu? Kan nggak harus. Kan ada lagu-lagu baik, lagu-lagu yang bagus juga kan di sana. Gitu loh. Cukup teman-teman? Oke, aman semua? Gas. Oke, teman-teman media semuanya, ini adalah lagu, kalau saya memberikan judul namanya Dongeng Cinderella. Judulnya Dongeng Cinderella. Nah, ini demo dibuat tahun 98. Gusti Hendy drum, Iman lead gitar, Amin bassis, Jipeng rhythm, gitar, saya vokal. Oke, dan lagunya seperti ini. Oke, kira-kira itu teman-teman. Nanti lengkapnya pasti akan ada masa teman-teman semua bisa menyelenggarakan full, kan gitu. Di
Instagram saya sudah ada. Berarti ini kan abang tadi bilang tahun 98 Nah, ya ini Bang? tahun 98 hasil recording demo tahun 98. Yang kemudian demo inilah yang kami bawa ke Indosemar Sakti. Kemudian kami sempat berkontrak dengan Indosemar Sakti untuk satu album kompilasi. Dari album kompilasi itu kemudian kami sempat ditawari untuk kontrak 2 album. Tapi saat itu kami tidak memilih untuk bersama Indosemar Sakti, sekalipun sebenarnya lagu Cinderella ini telah sempat recording di Indosemar Sakti. Dari sana kami berkontrak dengan Mas Gilang Ramadan. Mas Gilang Ramadan menjadi produser yang saat itu materi itu kemudian akan publish oleh BMG Musik Indonesia. Dari mana mereka mendengarkan lagu ini? Moldi sering ikut dan hadir kalau kami recording. Jadi dia mendengar lagu ini. Begitu teman-teman. Nah, ini jika teman-teman menanyakan ada bukti, saya punya bukti. Dongeng Cinderella -1, ini judul lagu saya. Ya kan, ya teman-teman bisa lihat di sini tertulis fresh. Oke, ini namanya DAT teman-teman. Jadi hasil dari recording itu kemudian ditaruh ke sini. Ya. Kemudian ini ada satu lagi. Nah, ini master. Ini teman-teman, ini yang saya juga udah posting. Yang konon kata mereka, saya tidak punya bukti. Kemudian mereka melaporkan dunia manji karena saya tidak memiliki bukti. Ini semua lagu-lagu yang saya ciptakan, dan kemudian ini ada beberapa lagu juga yang bukan saya sih sebenarnya. Tapi ini lagu fresh. Dan inilah semua master yang saya katakan itu. Jadi saya punya bukti, saya bicara bukan tanpa bukti. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kembali ke mereka untuk melakukan pembuktian. Adakah kontrak dan kerjasama atau pernyataan tertulis dengan saya yang memberikan kewenangan kepada mereka, Ian Kasela dan teman-teman, untuk melakukan rekaman menggunakan lagu saya, yang kemudian seluruh manfaatnya mereka ambil sejak 2003 sampai detik ini. Jangan tiba-tiba pakai surat penyerahan, kontrak aja nggak ada kok. Ya kan? Itu yang akan kami lakukan. Laporan itu akan kami lakukan dengan laporan yang tadi. Jadi ada 2 laporan. Gitu teman-teman semuanya. Bang tadi kan bilang ada beberapa musisi ternama di Indonesia ya, kayak Iman dan Andy. Apa mereka akan masuk saksi juga di laporan nanti? Jika dibutuhkan. Jika dibutuhkan. Gitu. Tapi mereka adalah bagian dari saksi saya. Oke. Terima kasih.